Kegiatan belajar dari rumah, pelajaran kemuhamadiyahan, kelas 2 semester 1, materi tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, Nana, yang kita bahas hari ini adalah organisasi otonom. Nah, organisasi adalah kumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, organisasi disebut juga persyarikatan, contohnya persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kata otonom sendiri berasal dari kata auto dan nomos. Nah, kata auto berarti sendiri dan kata nomos berarti peraturan. Nah, organisasi otonom adalah organisasi yang memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Organisasi otonom Muhammadiyah adalah organisasi yang ada dalam Muhammadiyah dan diberi hak untuk mengatur organisasinya sendiri. Nah, Muhammadiyah itu memiliki 7 otonom, yaitu yang pertama 1, Aisyah, yang kedua Pemuda Muhammadiyah atau disingkat dengan PM, yang ketiga adalah Nasyiatul Aisyah yang disingkat dengan NA, dan yang keempat adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang biasa disingkat dengan IPM, dan yang kelima adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang biasa disingkat dengan IMM, dan yang keenam adalah Hizbul Waton yang biasa disingkat dengan HW, dan yang ketujuh adalah Tapak Suci atau disingkat dengan TS. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan dibentuknya organisasi otonom, yaitu yang pertama, untuk menampung bermacam-macam kelompok dan kegiatan-kegiatan yang ada di Muhammadiyah. Yang kedua adalah untuk pengembangan persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga adalah untuk menyiapkan generasi penerus persyarikatan Muhammadiyah. Nah, macam-macam organisasi otonom Muhammadiyah. Yang pertama adalah Aisyah. Kata Aisyah artinya pengikut Aisyah radhiyallahu anhu atau istri Nabi Muhammad SAW. Nah, organisasi Aisyah ini didirikan oleh Siti Walidah pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, Aisyah adalah perkumpulan ibu-ibu Muhammadiyah. Nah, Aisyah ini juga memiliki lambang organisasi yang hampir sama dengan Muhammadiyah, yaitu dengan 12 sinar kuning. Nah, Nana coba perhatikan yang ada di tengah ini. Di situ adalah gambar dari lambang Aisyah. Nah, perbedaan dengan lambang Muhammadiyah adalah ada perbedaannya anak antara lambang Aisyah dan lambang Muhammadiyah. Perbedaannya adalah terletak pada tulisan Arab di tengah lambang yang berbunyi Aisyah. Nah, kalau Muhammadiyah di tengahnya itu ada tulisan yang berbunyi Muhammadiyah. Kalau di lambang Aisyah di tengahnya ada tulisan Arab yang berbunyi Aisyah, yang bertuliskan Aisyah. Nah, yang kedua adalah Pemuda Muhammadiyah atau disingkat dengan PM. Nah, organisasi Pemuda Muhammadiyah ini berdiri pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Masehi di Yogyakarta. Nah, organisasi Pemuda Muhammadiyah ini adalah perkumpulan anak-anak muda Muhammadiyah. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup bunga melati dengan 2 daun di atas pita dengan bertuliskan sebuah semboyan berbahasa Arab, yaitu fastabiqul khairat, yang artinya mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, coba perhatikan anak-anak. Nah, ini
yang ada di samping kanan ini adalah gambar dari lambang pemuda Muhammadiyah. Nah, yang ketiga adalah Nasyiatul Aisyah atau disingkat dengan NA. Nah, organisasi Nasyiatul Aisyah ini berdiri pada tanggal 28 Dzulqa'dah 1349 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Mei 1913 Masehi. Nasyiatul Aisyah ini adalah perkumpulan ibu-ibu muda atau putri-putri Muhammadiyah. Nah, coba perhatikan anak gambar yang ada di samping ini sebelah kanan. Nah, di situ adalah terdapat gambar dari lambang Aisyah atau Nasyiatul Aisyah. Nah, lambang Nasyiatul Aisyah ini adalah seuntai padi yang berisi 12 butir dengan 4 helai daun hijau yang ditegakkan di atas pita yang bersemboyan Albirru Manitakto. Nah, yang artinya kebajikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak yang keempat adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Nah, organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 Juli 1961 di Surakarta. Nah, IPM ini adalah perkumpulan para pelajar Muhammadiyah. Nah, coba perhatikan anak-anak gambar yang ada di samping kanan ini. Nah, di situ adalah lambang dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah segi 5 memanjang berbentuk pena dengan 12 sinar. Nah, di tengah atas pena terdapat matahari dan Al-Quran atau buku yang terbuka melambangkan akidah Islam serta keilmuan. Nah, yang kelima adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau biasa disingkat dengan IMM. Nah, organisasi Ikatan Muhammadiyah didirikan pada tanggal 14 Maret 1963 di Yogyakarta. Nah, IMM ini adalah perkumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah. Nah, perhatikan gambar di samping ini adalah contoh dari lambang IMM, yaitu lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, lambang IMM ini adalah perisai berbentuk pena, bermakna ilmu dan iman. Nah, yang keenam adalah Hizbul Wathan atau biasa disingkat dengan HW. Nah, Hizbul Wathan adalah pembela tanah air. Organisasi Hizbul Wathan didirikan pada tahun 1336 Hijriah atau tahun 1918 Masehi di Yogyakarta. Nah, Hizbul Wathan adalah perkumpulan kepanduan Muhammadiyah. Nah, organisasi kepanduan ini terdapat di sekolah dan masyarakat. Nah, coba perhatikan anak-anak di samping kanan ini adalah contoh dari lambang HW atau Hizbul Wathan. Nah, lambang HW ini adalah sinar mataharinya dengan logo HW dan kuncup melati sinarnya sebanyak 12 dengan logo HW. Nah, yang ketujuh adalah yaitu Tapak Suci atau disingkat dengan TS. Nah, organisasi ini memiliki nama lengkap yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, didirikan pada tanggal 31 Juli 1963 di Yogyakarta. Nah, Tapak Suci adalah organisasi bela diri Muhammadiyah. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, ini adalah contoh dari lambang Tapak Suci atau TS. Nah, lambang Tapak Suci ini adalah sinar matahari, di tengahnya lingkaran berwarna biru. Nah, dengan gambar bunga mawar merah dan 2 kelopak daun hijau, 11 bunga melati dan tangan kanan merapat yang berwarna putih. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, pelajaran KMD
atau kemuhammadiyahan. Nah, demikian pembahasan materi hari ini, materi tentang organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, setelah kalian mempelajari organisasi otonom Muhammadiyah dan lambangnya, sekarang tugas kalian adalah carilah 3 gambar dari salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, kemudian tempelkan di kertas HVS, kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustazah Fitri. Nah, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.